Selamat bertemu kembali Ibu Bapa dan Saudara semua. Shalom. Ini adalah renungan dengan judul Perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijak dan yang bodoh, berdasarkan Injil Matius pasal 25 ayat 1 hingga 13. Saya Pendeta Ferdi dari GKI. Banyak orang Kristen sudah mengenal kisah ini dengan baik. Jika kita perhatikan alur kisahnya, maka kisah ini tampak seolah-olah dibuat-buat. Namun sebenarnya kisah ini dapat terjadi kapan saja di desa Palestina sampai sekarang. Kita semua sepakat bahwa perkawinan adalah peristiwa yang penting dalam hidup manusia. Untuk masyarakat Palestina pada masa itu, perkawinan bagaikan magnet yang menarik seluruh warga desa untuk datang dan mendampingi pasangan mempelai yang baru masuk ke dalam rumah mereka yang baru. Untuk itu, pasangan mempelai itu akan menempuh jalan yang paling panjang supaya mereka dapat menerima ucapan selamat dan doa restu dari sebanyak mungkin orang. Ada suatu ungkapan Yahudi yang berkata begini, setiap orang dari umur 6 hingga 60 tahun akan mengikuti irama gendang perkawinan. Para rabi pun sepakat bahwa seorang laki-laki boleh meninggalkan waktunya belajar Taurat kalau dia mau mengambil bagian di dalam sukacita pesta perkawinan. Ketika sepasang muda-mudi menikah, mereka tidak pergi berbulan madu, tetapi mereka tinggal di rumah dan selama 1 minggu penuh rumahnya terbuka. Mereka diperlakukan oleh orang-orang lain bagaikan raja dan ratu. Itulah pekan yang paling menggembirakan sepanjang hidup mereka. Teman-teman pilihan diundang ke pesta yang berlangsung selama 1 pekan itu. Jadi karena tidak bersiap diri, gadis-gadis yang bodoh itu bukan hanya tidak mengikuti upacara perkawinan, tetapi juga pekan yang penuh dengan sukacita itu. Dr. J. Alexander Findlay mencatat apa yang ia lihat di Palestina. Dia menulis begini, ketika kami menghampiri pintu gerbang sebuah kota kecil di Galilea, saya melihat 10 anak gadis berpakaian indah dan sedang memainkan sejenis alat musik, sementara mereka menari-nari sepanjang jalan di depan mobil kami. Ketika saya bertanya apa yang sedang mereka lakukan, si penerjemah menjelaskan bahwa mereka itu sedang menemani mempelai perempuan menunggu kedatangan mempelai pria. Lalu saya bertanya, apakah ada waktu untuk dapat melihat perkawinan itu? Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bisa malam ini, bisa besok malam, atau bisa lusa malam. Tidak satu orang pun yang tahu dengan pasti. Kemudian dia melanjutkan penjelasannya, bahwa salah satu hal yang penting harus dilakukan adalah, jika Anda mampu, di dalam sebuah perkawinan kelas menengah di Palestina, yaitu memergoki teman-teman mempelai perempuan itu yang jatuh tertidur. Begitulah mempelai pria datang tanpa terduga waktunya, dan kadang-kadang di tengah malam baru ia datang. Mereka benar, ia diwajibkan oleh masyarakat untuk mengirimkan seseorang supaya berteriak di sepanjang jalan, lihat mempelai laki-laki datang. Tetapi itu bisa terjadi kapan saja. Maka pihak mempelai perempuan harus bersiap sedia untuk turun ke jalan kapan saja untuk menemuinya. Kapan saja mempelai pria itu mau datang. Hal penting yang lain adalah bahwa tidak ada satu orang pun diizinkan berada di jalan pada malam hari tanpa membawa lampu. Juga ketika mempelai pria sudah tiba dan pintunya sudah ditutup, maka mereka yang datang terlambat ke dalam pesta itu tidak akan diizinkan masuk. Di sini seluruh drama perumpamaan Yesus dimainkan ulang dalam abad kita. Ini bukan sebuah kisah yang fiktif atau dibuat-buat, melainkan satu episode kehidupan yang nyata di satu desa di Palestina. Seperti dalam banyak perumpamaan yang satu ini mempunyai arti yang bersifat lokal dan langsung berbicara pada saat itu juga, tetapi juga arti yang lebih luas dan universal. Di dalam arti yang bersifat lokal, perumpamaan ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Mereka adalah umat pilihan Allah
Seluruh sejarah mereka seharusnya menjadi persiapan untuk kedatangan anak Allah. Mereka seharusnya menyiapkan diri bagi kedatangannya ketika ia datang. Tetapi kenyataannya mereka sama sekali tidak siap. Karena itulah mereka tidak diizinkan masuk ke dalam ruang pesta perkawinan. Dalam bentuk yang dramatis, ini terkandung tragedi dari ketidaksiapan umat Yahudi untuk menyambut kedatangan Sang Mesias. Tetapi perumpamaan ini juga memberi dua peringatan universal paling sedikit. Yang pertama, perumpamaan ini mengingatkan kita bahwa ada hal-hal yang tidak dapat kita peroleh pada saat-saat yang terakhir. Contohnya, sudah sangat terlambat bagi seorang siswa untuk melakukan SKS, sistem kebut semalam. Ini menjadi kebiasaan banyak orang untuk belajar 1 hari sebelum ujian tiba. Usaha ini pasti sia-sia, dan siswa itu pasti gagal di dalam ujiannya. Atau orang yang ingin mempelajari satu keterampilan, atau membentuk satu karakter yang ia tidak miliki. Hal yang sama juga terjadi pada seorang atlet yang akan terjun untuk bertanding. Kesempatan untuk menang pasti lewat jika dia baru berlatih 1 minggu sebelum pertandingan. Jika Anda ingin terbang dengan pesawat terbang yang berangkat pukul 7 pagi, dan Anda baru tiba di bandara pukul 7 kurang 5 menit, Anda pasti ditolak dan tidak bisa ikut terbang. Terlambat selalu merupakan suatu tragedi yang merugikan kita. Hal yang kedua, perumpamaan ini mengingatkan bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak dapat dipinjamkan. Gadis-gadis yang bodoh itu tidak dapat meminjam minyak dari temannya ketika mereka sangat membutuhkan. Begitu juga gadis-gadis yang membawa minyak tidak dapat meminjamkan minyak miliknya. Kita tidak dapat meminjam kasih karunia Allah dari orang lain yang sudah menerimanya. Kita harus mendapatkan dan memilikinya sendiri. Kita tidak dapat meminjam keselamatan dari orang tua kita, tetapi kita sendirilah yang harus mendapatkan dan mempunyainya. Renungkanlah, masih banyak hal-hal yang tidak dapat kita pinjam dari atau kita pinjamkan kepada orang lain. Kita tidak dapat meminjam jantung dari orang lain walaupun kita sangat membutuhkan. Kita tidak dapat meminjamkan liver kita kepada orang lain sekalipun kepada orang yang paling kita cintai. Tennyson, seorang penyair asal Inggris, menggubah sebuah syair yang indah atas dasar perumpamaan ini, lalu menjadikannya sebuah nyanyian yang dinyanyikan di depan Ratu Guinevere ketika sang ratu sudah terlambat menyadari dosanya. Terlambat sudah. Oh, dinginnya di gulita malam. Terlambat sudah. Kita masih bisa masuk ke dalam. Terlambat, amat terlambat. Engkau tidak dapat masuk lagi sekarang. Tiada pelita kami miliki untuk menyesali diri. Dan ketika mengetahuinya, mempelai pria jadi lembut hati. Terlambat, amat terlambat. Engkau tak dapat masuk lagi sekarang. Tiada cahaya, terlalu larut, dan malam dingin dan pekat. Mari masuk supaya kita temukan cahaya. Terlambat, amat terlambat. Engkau tak dapat masuk lagi sekarang. Tidakkah kita dengar bahwa mempelai pria sangat tampan? Mari masuk walaupun terlambat untuk mencium kakinya. Tidak, sudah terlambat. Engkau tak dapat masuk lagi sekarang. Nah, saudara, kesimpulan dari kisah perumpamaan ini adalah, marilah kita bersiap sedia sejak sekarang, tanpa menunda-nunda lebih lama. Sebab kita tidak tahu kapan Sang Mesias itu akan datang untuk menyambut kita masuk ke dalam ruang pesta perjamuan kawin yang penuh dengan sukacita itu. Amin. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman yang sudah kami dengar dan renungkan. Engkau mengajar kami untuk menyambut undangan-Mu secepat mungkin dan tidak ingin kami sebagai umat-Mu menjadi terlambat untuk menerimanya. Biarlah kami bersiap sedia sejak sekarang dengan membawa pelita bersama minyak persediaannya, agar ketika Engkau datang, kami semua ditemukan dalam keadaan siap sedia. Kami ingin berdoa untuk mereka yang lemah dan sakit, baik yang dirawat di rumahnya masing-masing ataupun di rumah sakit. Berilah kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan kembali kepada anak-anak-Mu yang sakit. Berkatilah semua pengobatan, terapi yang diberikan oleh para dokter, dan semua obat yang dimakan diminum. Kami mendoakan semua tenaga medis dalam menjalankan tugasnya. Berilah hikmat dan kekuatan, lindungilah mereka yang melayani
dan dari segala ancaman dan bahaya. Kami mendoakan gerejamu dimanapun, agar tetap setia menjalankan tugas dan perintahmu, yaitu bersaksi dan melayani dengan setia. Kami juga mendoakan pemerintah kami dalam menghadapi masa transisi, peralihan dari pemerintahan yang lama kepada yang baru. Kiranya semuanya dapat berjalan lancar, tanpa kendala dan hambatan yang besar. Bapa, inilah doa kami. Demi Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, jika Anda merasa renungan ini bermanfaat, Anda boleh meneruskannya kepada orang lain, dan Anda tidak perlu minta izin dulu pada saya. Tuhan memberkati saudara.